Pandangan kekristenan mengatakan bahwa ketika orang Kristen meninggal dunia, orang-orang sebelum dan sesudah kita, Alkitab katakan, orang-orang itu akan mengalami kebangkitan sebagaimana Yesus mengalami kebangkitan. Itu adalah penghiburan buat saudara dan saya. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Dan pada hari ini saya akan sampaikan renungan dengan judul Kebangkitan Yesus. Semua orang percaya pada saat ini sedang merayakan hari kebangkitan Yesus yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Semua orang percaya di seluruh dunia, di semua organisasi merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu bagaimanakah kita sebenarnya harus memahami tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Bapak Ibu, dari sekian banyak pembelajaran firman Tuhan, saya akan dapatkan beberapa ayat untuk menjadi dasar kita memahami daripada kebangkitan Yesus itu sendiri. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi saya baca firman Tuhan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pernyataan kebangkitan Yesus itu dikatakan oleh Yesus sendiri, Bapak Ibu. Dalam konteks ini berbicara bagaimana pada waktu itu Maria dan Marta mengalami duka cita di mana saudara mereka yang bernama Lazarus meninggal dunia. Dan ketika Lazarus meninggal dunia, Alkitab katakan Yesus mengajak murid-muridnya berkunjung di mana Maria dan Marta tinggal. Dan ketika Yesus datang ke sana, lalu Marta datang kepada Yesus, Maria datang kepada Yesus dengan keluhan, ya, dengan kesedihan yang luar biasa. Bahkan salah satu daripada mereka berkata, "Guru, apabila engkau ada di sini," katanya, "pasti saudaraku tidak mati." Begitu yakinnya Marta Maria akan kuasa Yesus sehingga Yesus bisa membuat orang yang sakit tidak mati. Bahkan mereka percaya membuat orang yang mati bangkit kembali. Dan pada waktu Yesus berkunjung ke sana dan bercakap-cakap dengan kedua saudari ini, Yesus memberikan garansi jaminan kepada Marta dan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu, Marta menanggapi pernyataan Yesus itu dan berkata, dia bilang dia yakin bahwa nanti katanya pada akhir zaman saudaranya akan bangkit. Namun Yesus ingin menyatakan bahwa kebangkitan itu bisa terjadi buat saudaranya pada saat itu. Dan ketika Yesus menghampiri di mana Lazarus dikuburkan, Yesus memanggil Lazarus dan menyuruh keluar, dan Lazarus bangkit pada saat itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yesus adalah kebangkitan. Yesus adalah sumber kebangkitan. Dan pernyataan tentang kebangkitan Yesus itu sudah dibuatkannya Bapak Ibu. Ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya di sebuah taman, Alkitab katakan sebelum dia ditangkap, Tuhan katakan bahwa dia akan bangkit dan nanti para murid-murid akan menemui dia di Galilea. Jadi pernyataan tentang kebangkitan Tuhan itu sudah dibuatkan Bapak Ibu. Dia sudah dibuatkan, dia pasti bangkit kalaupun dia sudah mati. Sungguh suatu hal yang aneh dalam pemikiran manusia, di mana seorang pribadi menubuatkan kebangkitannya. Karena pada masa itu sepanjang sejarah manusia belum ada orang yang berani menubuatkan tentang kebangkitannya. Tetapi Yesus, Alkitab katakan, dia telah menubuatkan akan kebangkitannya kepada para murid-murid. Meskipun pada saat itu para murid-murid mungkin tidak mengerti akan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Namun Alkitab katakan dia telah menubuatkan kebangkitannya dan dia pasti bangkit. Dan ketika bertemu dengan sebuah kasus Maria Marta, dia berkata lagi kepada Maria Marta bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan benar Bapak Ibu, orang mati
dia bisa bangkitkan. Dan ketika Yesus ditangkap, disalibkan di Golgota, maka dikatakan pada hari Jumat itu jam 3 petang dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya di surga. Dia menyerahkannya, dan setelah itu dia diturunkan dan dikuburkan. Selama 3 hari dia di kuburan, Bapak Ibu. Selama 3 hari dia di kuburan, para murid-murid bersedih, para murid-murid berduka. Dan Tuhan katakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan memang pada hari Minggu Alkitab katakan di pagi hari ada beberapa wanita, salah satu diantaranya Maria Magdalena, mempercayai akan pernyataan perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit, dan wanita ini datang ke kuburan pada pagi hari, Alkitab katakan. Dan ketika dia tiba di kuburan pada pagi hari, maka dia berjumpa dengan malaikat di sana. Perhatikan, berjumpa dengan malaikat di sana, dan malaikat bertanya, "Siapa yang kau cari?" kata malaikat. Lalu wanita-wanita mengatakan, "Kami mencari guru kami." Lalu para malaikat mendeklarasikan, dikatakan, "Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit." Luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kebangkitan Tuhan adalah pernyataan Yesus sendiri. Kebangkitannya adalah nubuatannya sendiri. Kebangkitannya adalah deklarasi dari para malaikat-malaikat. Jadi Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan itu ya dan amin. Kebangkitan Yesus itu ya dan amin. Bisa Anda percaya. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang menubuatkannya. Bisa Anda percaya karena apa? Karena Yesus yang mendeklarasikannya. Bisa Anda percaya karena apa? Karena para malaikat yang menyatakannya bahwa Yesus Anda, Yesus saya, Yesus kita adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Bapak Ibu, tidak ada kepercayaan di muka bumi ini di mana Tuhannya bangkit dari kematian, di mana Yesusnya bangkit dari kematian. Hanya Tuhan orang percaya, hanya Tuhan orang percaya yang bangkit dari kematian. Jadi Bapak Ibu, kematian tidak segala-galanya. Kematian telah dikalahkan oleh Yesus yang bangkit dari kematian. Penghiburan buat kita, olehnya lah kita ibadah pada hari ini. Olehnya lah kita kebaktian pada hari ini, memperingati hari kebangkitan kita, hari kebangkitan Tuhan kita yang bangkit dari kematian. Rayakanlah Bapak Ibu, rayakanlah dan rayakanlah bahwa Yesus yang saudara datangi dalam ibadah-ibadah setiap hari Minggu, engkau merayakannya sebagai hari kebangkitan Tuhan, kemenangannya atas maut. Yang kedua, apa yang kita pahami kata firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan. Yang kedua, dalam Kisah Rasul 1 ayat 22 dikatakan, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Tentang kebangkitannya. Rupanya Bapak Ibu, yang kedua, kebangkitan Tuhan itu menjadi dasar kesaksian para murid. Kebangkitan Yesus menjadi dasar daripada pemberitaan kesaksian murid-murid tentang Yesus, mereka bangkit. Bapak Ibu, ketika Yesus meninggal dunia, Alkitab katakan menjelaskan bahwa murid-murid down. Murid-murid itu kehilangan harapan, kehilangan semangat. Mereka sepertinya lupa dengan apa yang dikatakan Yesus bahwa dia pasti bangkit. Ya, namanya orang lagi drop, lagi down. Akhirnya sebagian besar mereka kembali jadi nelayan, menjala ikan, Bapak Ibu. Namun Alkitab katakan Yesus yang telah menubuatkan kebangkitannya menepati nubuat itu, menepati kata-katanya, menepati firman-Nya, dan dia bangkit, Alkitab katakan. Dan ketika dia bangkit, maka dia mencari murid-murid. Dalam kitab Yohanes Kisah Rasul katakan 40 hari Bapak Ibu setelah kebangkitannya, dia menampakkan diri berkali-kali kepada murid-murid. Dan Yesus juga menampakkan diri ketika mereka sedang ibadah, ketika mereka sedang makan, ketika mereka sedang mencari ikan. Yesus menampakkan diri berkali-kali. Dan begitu mempesona buat para murid-murid bahwa apa yang dikatakan guru mereka tentang kebangkitan itu sendiri, mereka bisa saksikan. Dan dengan dasar kebangkitan Yesus yang mereka bisa saksikan, ini menjadi bahan pemberitaan mereka.
Ini menjadi bahan kesaksian mereka. Dan mereka mulai tersebar kemana-mana, memberitakan mengenai kebangkitan guru mereka, kebangkitan Tuhan mereka. Dan itu adalah dasar daripada pengajaran-pengajaran mereka dan menyebar sampai ke seluruh dunia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan menjadi pondasi pemberitaan para rasul pada masa itu. Kebangkitan Tuhan menjadi bahan baku kesaksian para murid-murid pada masa itu. Dan mereka coba beritakan itu kepada semua orang yang mereka tahu, kepada semua kalangan yang mereka tahu. Bahkan Alkitab katakan, para Farisi mulai gerah, para Saduki mulai gerah, para imam mulai gerah, dan Petrus ditangkap, Yohanes ditangkap. Mereka dipaksa untuk tidak menceritakan tentang kebangkitan Tuhan mereka. Mereka disuruh tutup mulut untuk tidak menceritakan tentang kebangkitan guru mereka Yesus Kristus. Tapi Petrus katakan dalam sidang, pilih pada hari ini taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Namun Petrus katakan, namun kami akan tetap taat kepada Allah, memberitakan tentang kesaksian kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dan mulai saat itu Bapak Ibu, para rasul, para murid-murid menceritakan mengenai kebangkitan Tuhan kemana saja mereka pergi. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, itu merupakan inti daripada pemberitaan kekristenan. Kebangkitan Tuhan adalah inti daripada pemberitaan kekristenan Bapak Ibu. Bahkan dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus, kebangkitan Tuhan itu merupakan dasar atau pondasi iman orang Kristen. Katanya, kalau tidak ada kebangkitan Tuhan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Kalau tidak ada kebangkitan Tuhan, maka tidak ada juga kebangkitan kita. Jadi Bapak Ibu, bicara mengenai kebangkitan Tuhan, itu merupakan isi daripada kesaksian para rasul, isi daripada kesaksian para murid, dan isi daripada kesaksian gereja mula-mula. Itu menjadi pondasi bergeraknya gereja tersebar sampai ke seluruh dunia hingga hari ini. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau merayakan ibadah kebangkitan Tuhan, satu pesannya Bapak Ibu, jangan saudara lupa menyaksikan kebangkitan Tuhan saudara. Jangan saudara lupa untuk beritakan kebangkitan Tuhan saudara. Katakan kepada tetanggamu, katakan kepada saudaramu, katakan kepada sahabatmu, engkau percaya pada Yesus yang telah bangkit dari kematian. Itu yang menjadikan kekristenan itu maju, berkembang, dan hidup. Karena apa? Karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang terakhir mengenai kebangkitan Tuhan, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa setelah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kebangkitan Yesus yang pertama itu adalah deklarasi Yesus Kristus mengenai kebangkitannya. Dia telah nubuatkan dan Dia telah katakan bahwa Dialah kebangkitan dan hidup. Yang kedua, kebangkitan Yesus merupakan pemberitaan kesaksian para rasul kepada dunia bahwa mereka percaya mengikuti Yesus yang bangkit, menjadi bahan pemberitaan bagi para rasul, para murid-murid gereja mula-mula, sehingga Kristenan tersebar sampai kemana-mana. Kebangkitan Tuhan yang ketiga itu menjadi landasan buat kita meyakini bahwa orang-orang yang telah meninggal, perhatikan, orang-orang yang telah meninggal mendahului kita, sebelum kita, mereka juga itu akan mengalami kebangkitan. Bapak Ibu, dunia ini mengalami misteri namanya tentang kehidupan manusia. Setelah manusia mati, kemana manusia pergi? Kemana manusia pergi? Dan Alkitab katakan Bapak Ibu, dari sekian banyak pandangan-pandangan dunia, pandangan kekristenan mengatakan bahwa ketika orang Kristen meninggal dunia, orang-orang sebelum dan sesudah kita, Alkitab katakan, orang-orang itu akan mengalami kebangkitan sebagaimana Yesus mengalami kebangkitan.
Itu adalah penghiburan buat saudara dan saya. Saya percaya di antara kita telah mengalami banyak perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin ada orang tua kita, mungkin ada saudara kita, kakak kita, adik kita yang telah mendahului sebelum kita. Namun percayalah saudara, mereka, kata Alkitab, mengalami kebangkitan. Percayalah mereka mengalami kebangkitan. Saya pribadi Bapak Ibu, kedua orang tua saya telah meninggal dunia. Papa, mama saya yang saya kasihi. Namun saya percaya firman Allah, ketika mereka meninggal dunia, ada jaminan buat mereka bahwa mereka sekarang sudah bangkit dan bersama-sama dengan Allah di sorga. Jadi Bapak Ibu, kuatkanlah hatimu bagi saudara yang mengalami kedukaan, bagi keluargamu yang telah meninggal. Dalam masa COVID ini, ada banyak orang meninggal dunia. Ada banyak hamba Tuhan meninggal dunia. Ada banyak anggota keluarga meninggal dunia. Secara manusia kita sedih. Secara manusia kita berduka. Namun ada kepastian pegangan Alkitab katakan, sekalipun mereka duluan pergi dari kita, karena alasan apapun, ada jaminan Bapak Ibu, bahwa mereka yang meninggal dunia mendapatkan kebangkitan, mendapatkan kebangkitan, mendapatkan kebangkitan. Karena itu kata firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Yesus adalah deklarasi dirinya sendiri, nubuatannya diri sendiri, dan digenapi oleh dirinya sendiri. Kebangkitan Yesus merupakan dasar daripada kesaksian pemberitaan gereja mula-mula, para rasul dan gereja berkembang sampai hari ini. Kebangkitan Yesus menjadi pegangan buat kita, bagi orang-orang yang kita kasih yang duluan meninggal, mereka juga mengalami kebangkitan. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.